Setelah menjuarai 2022 dan 2023 bersama Pecco Bagnaia, begitu juga 2024 dengan Jorge Martin, Ducati tak pelak lagi difavoritkan juara lagi musim ini. Apalagi, kini tim pabrikan mereka menendamkan Bagnaia dan Marquez yang mengawinkan total 8 gelar dunia di kelas para raja. Marquez memahami bahwa skuad barunya itu sangat bersemangat menyongsong musim 2025 dengan susunan pembalap yang tangguh. Namun, ia juga memperingatkan bahwa mereka harus tetap mengamati dan bahkan mewaspadai gerak-gerik 4 pabrikan lainnya. Selain yakin Aprilia dan KTM akan berusaha mempersulit langkah Ducati, Marquez juga mewaspadai kemajuan dari Yamaha. Pasalnya, pabrikan Garputala mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit pada bagian akhir musim lalu bersama rider andalan mereka Fabio Quartararo. Pembalap Spanyol ini pun teringat pada musim 2017 ketika ia masih membela Repsol Honda sebagai juara dunia bertahan. Kala itu Dovizioso yang masih membela Ducati Team secara tak terduga justru menjadi rival terkuatnya setelah sekedar duduk di peringkat kelima pada 2016. Bagi komunitas balap motor, khususnya MotoGP, bangkrutnya KTM ini memang bikin heran. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir mereka mengakuisisi begitu banyak perusahaan otomotif. Selain itu, mereka juga terdepan dalam mengembangkan rider muda serta berambisi merebut hasil terbaik di MotoGP. Nyatanya, akhir November 2024 lalu, KTM menyatakan bangkrut memiliki utang sebesar 3 miliar euro atau 50 triliun rupiah dan harus menjalani restrukturisasi. Meski para bos KTM AG dan para bos departemen balap KTM optimistis hal ini tak mempengaruhi partisipasi mereka di MotoGP, kekhawatiran terus muncul. Pada Desember 2024, KTM juga dikabarkan membekukan pengembangan motor di MotoGP 2025 demi menekan biaya. Kabar terus berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan, KTM digosipkan bakal mundur dari MotoGP pada 2026 jika kondisi mereka terus memburuk dan tak mendapatkan investor yang bisa menyelamatkan mereka. Pada Kamis, Pirer Mobility pun merilis 2 pernyataan terpisah. Yang pertama merupakan pengunduran diri Steven Pirer sebagai CEO mereka sekaligus CEO KTM. Jabatan ini pun diserahkan kepada sang co-CEO Gottfried Numester. Sebagai catatan, Pirer telah menaungi KTM sejak tahun 1992 silam. Pengumuman yang kedua merupakan kabar yang lebih positif. Pirer Mobility mengaku mulai dapat bantuan finansial dari investor. Jika proses ini berjalan lancar, maka kemungkinan besar nasib KTM di MotoGP bakal terselamatkan dan akan tetap meramaikan persaingan ajang balap motor terakbar di dunia tersebut. Pembalap anyar Red Bull KTM Tech 3 Maverick Viñales dikabarkan merupakan salah satu pihak yang telah membeli sebagian saham KTM pada Desember 2024 lalu. 7 kali juara dunia Formula One Lewis Hamilton juga diakui oleh KTM Motorsport tertarik membantu struktur balap mereka di MotoGP meski belum ada kesepakatan yang tercapai. Keputusan Marc Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo sebagai tim pabrikan disambut baik oleh jajaran petinggi, termasuk bos Ducati David Tardosi yang menyambut hangat kedatangan si baby alien dengan koleksi 8 gelar juara dunia itu. Tardosi memberikan prediksinya soal Marquez di MotoGP 2025 dinilai bisa menambah koleksi gelarnya hingga melewati jumlah trofi Valentino Rossi. Pasalnya, melihat sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh kekasih Gemma Pinto, seolah rider nomor 93 siap belajar banyak hal bersama Ducati. Seorang juara dunia dengan sikap seperti itu bak punya sinyal untuk bisa unjuk aksi lebih moncar lagi di tim barunya. Tardosi mengungkapkan kebanggaannya karena memiliki Marc Marquez di garasi Ducati Lenovo untuk musim 2025 nanti. Menyoal menambah koleksi gelar, sikap rendah hati Marquez dinilai Tardosi jadi modal apik sang pembalap. Bukan hanya menyamai jumlah gelar milik sang legenda Rossi, tapi ada potensi lebih dari itu. Tardosi tak ragu menyebutkan sang pembalap bisa memenangkan gelar ke-9 hingga ke-10 bersama Ducati. Musim perdana Marquez berjalan manis. Bersama Gresini Racing, baby alien finish ketiga dengan raihan 392 poin. Dari 20 balapan, Marc Marquez mencatatkan sebanyak 3 kemenangan. MotoGP Aragon, MotoGP San Marino, dan MotoGP Australia yang berhasil dia juarai.
Direktur Teknik Destiny Racing David Barana yang mengungkap bahwa Marc Marquez sudah melakukan penyesuaian dengan Ducati. Barana juga mengungkap yang menjadi kelebihan rider 31 tahun itu dibandingkan pembalap MotoGP yang lain. Marquez mempunyai gaya yang berbeda dibandingkan Bagnaia. Kecepatan di tikungan tentu menjadi kekuatannya. Dia mempunyai sensitivitas luar biasa, terutama pada beberapa sirkuit dan pada tikungan tertentu dia bisa melakukan hal-hal yang tak mungkin untuk pembalap lainnya, kata Barana di GP1. Asia Talent Cup merupakan kompetisi balap yang merupakan bagian dari program Road to MotoGP yang digelar untuk para pembalap Asia dan Oseania. Asia Talent Cup pun digelar untuk pertama kalinya pada 2014 dan diselenggarakan sebagai kelas pendukung MotoGP dan WTSBK. Asia Talent Cup pertama yakni pada 2014 dijuarai Kaito Toba dari Jepang. Sementara edisi teranyar yakni pada 2024 dijuarai oleh pembalap Jepang lainnya Sen Mitani. Pembalap Indonesia Fede Eka Pratama sukses merebut gelar juara pada musim 2023. IATC menyatakan akan ada 20 pembalap muda yang berlaga di ajang ini pada musim kompetisi 2025. Sebanyak 7 rider sudah pernah berlaga di ajang ini pada musim-musim sebelumnya. Sementara 13 lainnya merupakan rider rookie alias debutan yang sukses lolos seleksi. Para rider ini berasal dari Jepang, Indonesia, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, China, India, Australia, Vietnam, dan Filipina. Indonesia pun diwakili oleh Alvaro Heta Mahendra, Davino Britani, Petli Ayatullah, dan Nelson Cairoli. Davino berstatus debutan tetapi ia sempat mendapatkan jatah wildcard di IATC Mandalika 2024.